Ya, Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita kembali menuju ke kantor KPU RI untuk mengikuti jalannya proses rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Provinsi Papua Pegunungan. Papua Pegunungan itu sistemnya tuh pemilunya sistem noken, sehingga semua proses pemilu yang terjadi itu semua baku ikut mulai dari tadi saya sudah sampaikan tuh, dari DPR sampai presiden, sehingga proses itu terjadi baku ikut. Jadi masing-masing dari dukungan dukungan DPR daerah maupun sampai dengan presiden itu, sampai hasil akhirnya ini sudah. Jadi masing-masing punya kelompok-kelompok begitu. Kelompok-kelompok itu terjadi. Jadi tidak seperti di sini, kalau di sini itu kan pemilu nasional, jadi di mana-mana itu suara turun naik begini. Tapi kalau di sana itu dia baku ikut partainya, pendukungnya baku ikut dari tingkat bawah sampai dengan presiden, karena sistem nokenya. Jadi dia prosesnya terjadi seperti itu. Terima kasih. Cocok. Ada apa-apa ya cocok. Jadi pendekatan yang digunakan oleh teman-teman Bawaslu di Papua Pegunungan kan sesuai dengan konteks lokalnya, Mas. Karena cara pemberian suaranya model noken, ini kan rembukan ya. Ada rembukan kalau bahasa Papuanya apa ya? Musyawarah. Ini Ya, Saudara, ini masih rekapitulasi suara nasional untuk Provinsi Papua Pegunungan. Masih ada 2 provinsi, yakni untuk Papua Pegunungan dan juga Provinsi Papua di hari terakhir batas penghitungan suara hasil pemilu 2024. Saya masih bersama dengan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022, Pak Abhan di sini di studio Orange Kompas TV, dan juga bersama dengan Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat datang Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya mau ke Pak Abhan dulu ya, ini juga Mas Adi masih mengikuti ya proses rekapitulasi yang berlangsung di KPU. Saya mau ke Pak Abhan dulu. Ini kan Papua Pegunungan jadi menarik ya untuk proses di hari terakhir ini, proses penghitungan suaranya. Pertama demografinya, kemudian juga sistemnya menggunakan sistem noken, dan kemudian juga dari sisi keamanan. Tadi kan disampaikan ada kericuhan bahkan di penghitungan suara di Tolikara, kemudian juga lokasi untuk plenonya bahkan berpindah-pindah gitu. Apa yang bisa Anda lihat dari hal ini? Ya, kalau tadi disampaikan oleh teman-teman KPU di sana ya, dan juga dari Bawaslu, memang bahwa dinamika di Papua Pegunungan khususnya ini memang beda dengan di daerah lain ya. Tadi sepakat memang persoalan di sana soal geografisnya, kemudian soal keamanan harus menjadi penting untuk menjadi perhatian ya di sana itu kan. Tetapi yang saya ingin katakan begini, sebetulnya bahwa dengan sistem noken yang dilakukan di pegunungan Papua Pegunungan ini mestinya akan lebih simple ya, ya lebih simple itu kan. Maka tadi ditanya oleh Pak Hashim, apakah hasilnya bagaimana? Misalnya penuangan di dalam proses administrasinya seperti apa? Harusnya lebih mudah, lebih ringkas mestinya ya. Lebih Tapi kan ada faktor-faktor lainnya juga ya selain noken tadi. Kemungkinan kalau kemudian sampai hasilnya sampai mendekati hari H belum selesai, baru sekarang bisa berangkat ke pusat. Kemungkinan ada persoalan tadi musyawarahnya belum ada temu kira-kira itu kan, karena mestinya lebih simpel karena soal noken itu. Tapi kan faktor keamanan juga ada ya, bahkan kan sempat ricuh ya, pada saat pentingnya pleno. ada pada musyawarah tadi kan. Jadi kalau bisa diartikan lebih simpel itu ya noken itu ya kayak sistem musyawarah di antara tokoh adat dan sebagian di situ ya. Oke, saya mau ke Mas Adi Praitno. Apa yang Anda lihat hari terakhir? Kemudian masih ada 2 provinsi, bahkan juga tadi sempat dijeda ada rekapitulasi untuk koreksi suara di tingkat provinsi untuk di Jawa Tengah dan juga di Banten ada koreksi suara dari internal partai untuk DPR RI. Apa yang Anda lihat? Ya, saya kira secara prinsip sebenarnya kalau saya sih deg-degan sebenarnya. Sama dong sama Pak Abhan ya. Soal hasil pemilu di 2024 ini kan molor. Sekalipun hanya menyisakan 2 provinsi ya, tapi provinsi yang di Papua ini kan dan Papua Pegunungan dapilnya kan tidak seluas di provinsi-provinsi yang lain yang mestinya
proses rekapitulasi suaranya sih lebih mudah dan lebih gampang dan bahkan lebih simpel, apalagi menggunakan sistem noken yang saya kira persoalan konflik politik dan konflik kepentingan lebih bisa dinetralisir karena segala sesuatunya kan didelegasikan kepada Ketua adat. ketua-ketua suku yang ada di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sebut deg-degan? Karena memang kalau kita mengacu pada hasil Pilpres sebelumnya itu kan diumumkan di tengah malam. Jadi Ini ini udah kan habis batas tengah malamnya ya. iya, jangan sampai lewat batas tengah malam karena begini, teman-teman KPU ini kan mestinya sudah paham betul bahwa berhari-hari ini kan tingkat protes terhadap KPU kan cukup luar biasa. Eskalasinya tinggi. Oke. Mereka itu didatangi, diprotes dan terus-terusnya termasuk misalnya kritik terkait dengan sirekap ya, hitung cepat versi mereka yang dinimbulkan begitu banyak masalah. Kalau ini terus molor, tidak ada kepastian kira-kira kapan yang akan diumumkan, saya khawatir bahwa proses dan hasil pemilu yang akan diumumkan hari ini kan sesuai dengan PKPU ya, kemudian akan menimbulkan satu bentuk ketidakpercayaan yang lainnya yang saya kira akan berkepanjangan. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan waktu yang ada, tak ada cerita sebenarnya bagi KPU untuk menuntaskan dua provinsi yang sedang mulai dihitung ini, Mbak, ya, karena tak ada cerita bagi saya untuk menunda apalagi mengolor-ngolor waktu lagi terkait dengan pengumuman hasil rekap ini ya. Tapi yang jelas, kalau dari dulu saya selalu mengatakan jangan sampai pengumumannya tengah malam deh, karena orang ini kan ingin tahu persis bagaimana pengumuman terkait dengan pemenang Pilpres dan Pileg ini kan disampaikan secara terbuka di mana seluruh lapisan masyarakat di Indonesia bisa menyaksikan secara langsung. Kalau tengah malam kan ini yang punya berkepentingan aja sebenarnya yang masih melek, engage dan terlibat ya dalam proses-proses penghitungan sekalipun misalnya hanya diikuti melalui media dan media mainstream secara umum. Tentu di tengah kekhawatiran dan was-was ini, tak ada cerita sebenarnya bagi KPU untuk segera menuntaskan penghitungan ini. Satu dapil itu kan nggak banyak, Mbak, sebenarnya. Apalagi teman-teman KPU Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di Jakarta, tinggal dikebut sebenarnya terkait dengan keputusan-keputusan politik yang ada. Untuk jumlah DPT juga untuk Papua Pegunungan 1,3 juta, kemudian juga sistem noken yang tadi Anda bisa katakan ya, harusnya ini bisa lebih mudah. Tapi kan kalau kita lihat kan ada banyak eskalasi ini juga kemudian memanas dan juga justru lebih lama pada saat penghitungan pileg. Kalau Pilpres tadi kita sudah lihat ini hasilnya sudah ada. Untuk Pilpres di Papua Pegunungan hasilnya sudah ada, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini unggul 838.382 suara. Kemudian juga disusul di posisi ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar meraih 284.184 suara dan juga pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD meraih 175.956 suara. Sudah selesai untuk Pilpresnya. Tapi kan kalau kita lihat Mas Adi proses rekapnya kemudian juga banyak laporan-laporan, kemudian juga temuan-temuan untuk Pileg ya. Ini banyak suara yang kemudian berpindah, kemudian juga selisih suara yang Anda lihat mengukur waktu ini juga sebentar lagi nanti akan ada jeda untuk sholat maghrib, buka puasa, kemudian ada juga istirahat tarawih. Jadi kemungkinan waktunya tipis banget nih Mas Adi. Ya, saya yakin sebenarnya KPU itu sejak awal sudah melakukan mitigasi ya terkait dengan sejumlah provinsi yang dinilai memang butuh treatment khusus terkait dengan demografi termasuk soal bagaimana pengamanan mereka hingga ke Jakarta, Mbak. Saya selalu berharap sebenarnya penghitungan di daerah-daerah yang agak sedikit riskan seperti Papua itu di awal bukan di akhir seperti sekarang. Sehingga prosesnya tidak penuh dengan dramatisasi yang seperti kita saksikan seperti sekarang ini. Kenapa harus Papua yang terakhir? Kenapa tidak di awal? Kenapa tidak di tengah? Bukankah proses penghitungannya juga sama dengan di tempat yang lain? Ini yang sepertinya mestinya harus dilihat secara utuh. Karena pemilu di 2024 ini kan pemilu yang paling banyak disorot ya oleh semua paslon dan bahkan kalangan internasional. Nah yang kedua, KPU itu sudah telanjur berjanji bahwa pengumuman hasil pemilu itu akan disampaikan setelah maghrib atau jelang sholat Isya. Ini mirip-mirip jelang pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia yang dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta jam 19.45. Oke. Jadi kalau ini betul sesuai dengan janji KPU ya saya kira cukup luar biasa. Khawatirnya 19.45 berarti kita masih punya sedikit waktu, lebih sedikit waktunya malah. lebih sedikit. Nah, khawatirnya kalau molor, KPU ini harus mengumpulkan begitu banyak reason yang rasional yang bisa diterima oleh publik. Kenapa molor?
Karena bagi saya ini nggak gampang ya, terutama sengketa yang terkait dengan pileg ya. Kalau pilpres mungkin protes dan resistensinya tidak terlampau banyak karena disparitas dan selisih suara antara kubu 2 dengan 1, kubu 2 dengan 3 ini kan cukup jauh ya. Jadi dari berbagai penjuru mata angin ya, sekalipun ada protes dari dua kubu tidak akan mengubah hasil apapun secara signifikan. Tapi kalau bicara pileg ini kan sebenarnya head to head antar caleg di bawah yang saya kira mereka tidak akan tinggal diam sekalipun hanya ada satu suara yang hilang di antara mereka ini. Ini kan pertarungan terakhir sebelum pengumuman resmi yang kemudian akan disampaikan oleh KPU. Tapi yang jelas kalau tidak diumumkan maghrib atau jelang isya, KPU harus menyampaikan alasannya secara terbuka, entah itu apapun. Karena omongan untuk mengumumkan habis maghrib itu sudah dikonsumsi oleh publik. Semua tepuk tangan, semua meriah. Yang menang sudah siap-siap mau sujud syukur. Yang kalah itu sudah siap-siap bagaimana segera melayangkan putusan Oke. sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, kita tunggu ya. Ini menarik karena waktunya kalau misalnya mau melihat dengan apa yang sudah disampaikan KPU, ini waktunya jauh sebenarnya lebih singkat dari apa yang disampaikan, terutama juga nanti akan terpotong dengan jeda buka puasa dan juga sholat maghrib. Kita nanti akan bahas lebih jauh lagi. Rekapitulasi suara untuk tingkat provinsi, suara nasional untuk Provinsi Papua Pegunungan masih berlanjut. Kami jeda sejenak, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.